materi yang tadi sudah kakak jelaskan. Nah, di sini yang pertama Kak Saldi akan menjelaskan tentang mekanisme penghantaran impuls. Nomor 1 yaitu jika tidak ada rangsang, neuron atau sel saraf itu akan mengalami fase polarisasi atau disebut dengan fase istirahat. Nah, yang nomor 2, apa yang terjadi jika ada rangsang? Jika ada rangsang itu, si neuron akan mengalami fase depolarisasi atau pembalikan muatan dengan cara meningkatkan permeabilitas membran sel sehingga ion natrium itu bisa masuk. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, awalnya pada saat tidak ada rangsang, si ion positif itu berada di luar si neuron, ion negatif berada di dalam. Akan tetapi ketika terjadi rangsang, terjadi pembalikan muatan, yang awalnya positif di luar sekarang di dalam, berarti yang negatif sekarang ada di luar. Nah, ini menyebabkan potensial aksi yang terjadi secara bergantian. Nah, seiring perpindahan atau pergantian daerah impuls, itu si neuron ini akan memulihkan dengan cara melepas ion kalium. Tadi untuk mengaktifkan dia butuh ion natrium, dan untuk memulihkan dia membutuhkan ion kalium. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya bab ini di materi sel, yaitu tentang transport zat secara aktif dengan cara pompa ion natrium dan kalium. Lanjut ya, neuron yang sudah mengalami impuls atau mengelola impuls, dia akan mengalami fase refraktor atau disebut dengan fase pemulihan, yaitu si neuron tidak peka lagi terhadap rangsang karena sedang mengalami fase pemulihan. Lanjut untuk struktur sinaps. Di sini sinaps tadi kakak sudah jelaskan, yaitu celah di antara akson terminal. Nah, di sini kakak sudah gambarkan ada struktur A, B, C, dan D. Struktur A ini adalah struktur akson yang tadi kakak bilang yaitu akson terminal. Sedangkan B, di sini ada bulatan yang berisi titik-titik. Nah, itu disebut dengan vesicle synapse atau tempat penyimpanan neurotransmitter yang belum digunakan. Lanjut ke titik-titik ini, itu adalah struktur C yang kita sebut sebagai neurotransmitter atau zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang. Ada beberapa jenis neurotransmitter, contohnya adalah asetylcholine, itu berfungsi untuk seluruh tubuh. Non-adrenalin itu neurotransmitter untuk saraf simpatik, sedangkan serotonin dan dopamin itu adalah neurotransmitter yang berfungsi untuk sistem saraf pusat. Lanjut ke struktur D, itu disebut dengan protein reseptor atau protein khusus yang berfungsi untuk menerima neurotransmitter. Nah, begitu penjelasan tentang mekanisme dan struktur sinaps. Kakak lanjut ke bagian sistem saraf. Untuk mempermudah kalian mempelajarinya, kakak sudah bikin bagian di sini. Secara garis besar, sistem saraf itu sebenarnya dibagi cuma ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu dibagi jadi dua, ada otak dan sumsum tulang belakang, atau Kak Saldi di sini nulisnya yaitu STB. Nah, apabila kalian melakukan gerakan sadar, contohnya menulis, berjalan, berarti rangsang itu akan diolah ke bagian otak. Sedangkan ketika kalian melakukan gerak refleks, saraf ini akan dihantarkan atau impulsnya akan diolah di bagian sumsum tulang belakang. Lanjut ya, yang kedua itu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi jadi somatis dan otonom. Somatif itu sadar, sedangkan otonom itu tidak sadar. Kalau somatif dibagi jadi dua lagi, ada kranial dan spinal. Dua belah saraf kranial. Kranial itu berasal dari kata cranium yang artinya tengkorak. Itu terdiri dari 12 saraf. Kakak kasih contoh, misalkan kalian sedang menggerakkan bola mata. Nah, itu yang bekerja itu adalah sistem saraf kranial. Kalau spinal itu contohnya berada di sumsum tulang belakang. Itu ada jumlahnya 31 saraf. Nah, sedangkan otonom itu dibagi jadi dua atau tidak sadar, gerakan tidak sadar dibagi jadi simpatik dan parasimpatik.
Nah, mereka kerja sarafnya itu secara antagonis atau berkebalikan. Contoh ya, kalau yang simpatik itu misalkan gerakan melebarkan pupil mata. Nah, berarti sistem saraf parasimpatik berfungsi untuk mengecilkan pupil mata. Nah, cukup sekian penjelasan singkat tentang lanjutan sistem saraf. Terima kasih.